Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, sahabat Detik Sumsel. Sore ini kita kehadiran tamu. Wah, ini kawan lama saya, pengamat ekonomi, Bapak Amidi. Sudah dokter, Pak? Belum. Kandidat ya? Iya. Kandidat doktor. Jadi Pak Amidi ini dosen Fakultas Ekonomi UMP, kemudian juga pengurus kepala bidang organisasi Kadin dan beberapa jabatan lainnya. Tapi lebih dikenal salah satu dari sedikit pengamat ekonomi Sumatera Selatan ini. Nah, kita sore ini akan mengupas tentang keprihatinan banyaknya PHK, kemudian situasi ekonomi dengan Pak Amidi. Selamat sore Pak Amidi. Selamat sore Mas Hadi. Wah, luar biasa. Kelihatan makin sehat, makin muda. Alhamdulillah. Iya. Jadi Pak Amidi, bagaimana ini situasi ekonomi sekarang secara global, baik itu nasional maupun di Sumatera Selatan, Pak Amidi? Baik Mas Hadi, bahwa kalau kita mencermati kondisi ekonomi saat ini, terutama di Indonesia ini ya. Nah sekarang ini kita sedang dihadapkan faktor eksternal, gangguan faktor eksternal dengan adanya perang tarif atau tarif Trump yang kita kenal 32% itu. Nah di sini kita agak kewalahan sedikit karena dia berimbas kepada Indonesia ini, termasuk Sumatera Selatan. Nah misalnya kita tahu bahwa sekarang ini harga saham mulai terkoreksi. Nah, kemudian adanya dorongan inflasi bagaimanapun karena pengaruh tarif tersebut. Kemudian yang lebih nyata lagi sekarang ini harga emas, karena emas menggunakan standar dolar. Nah, harga emas menjadi luar biasa. Kalau di Palembang ini main suku bukan gram, kan biasa orang masyarakat kan main suku bukan gram. Nah sekarang ini saja sudah satu suku tuh 10 juta ke atas. Jadi ikut melejit ya? Oh luar biasa karena dia mengikuti harga dolar. Sekarang kan harga nilai tukar dolar kan mulai turun memangnya, tapi masih bertengger tinggi kalau pada angka 16-17 ribuan per dolar itu kan. Nah inilah yang menyebabkan harga emas tinggi tersebut. Nah sehingga masyarakat ada semacam pemikiran belilah sekarang nanti naik lagi. Nah itu makanya sekarang ada fenomena mereka memborong emas karena mereka punya pemikiran, punya tanggapan punya asumsi bahwa akan naik lagi dong ini harga emas. Ayo kita berlomba-lomba memburu emas ini. Nah inilah faktanya. Wajar kalau di toko-toko emas itu terlihat pemandang ramai, antri diserbu orang mau beli emas. Nah itu. Nah termasuk itulah imbasnya ke Sumatera Selatan. Nah, kemudian di sisi lain kita bisa melihat ada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan. Nah, terpaksa dia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, mengapa? Nah, kalau kita cermati bahwa perusahaan-perusahaan yang terpaksa melakukan PHK itu karena mereka tidak bisa menahan lagi adanya permintaan yang turun atau daya beli yang turun ini, Mas Hadi. Bayangkan saja kalau permintaan turun atau daya beli masyarakat turun, kan intensitas produksi mereka kan terpaksa harus menyesuaikan. Dengan kata lain harus diturunkan. Nah, kalau harus diturunkan intensitas produksinya atau kapasitas produksinya, berarti tidak banyak perlu tenaga kerja. Nah, untuk itulah mau tidak mau mereka harus mengurangi tenaga kerja yang kita kenal dengan PHK. Nah, inilah dinamika yang terjadi saat ini. Mengapa terjadi PHK? Karena itu tadi, karena salah satu faktor dominannya adalah karena permintaan atau daya beli masyarakat mengalami penurunan. Nah, ini terindikasi lagi adanya deflasi. Deflasi kan penurunan harga-harga. Nah, walaupun di Sumatera Selatan relatif kecil, 0,03% deflasinya, tapi itu indikasi bahwa bukan karena harga barangnya yang turun, tapi karena masyarakat yang membelinya turun. Itu yang lebih bahaya sebetulnya. Lebih baik kalau dia deflasi itu karena memang harga barang turun, bukan karena permintaan turun. Nah ini deflasi itu akibat bukan harga barang turun, tapi lebih dominan penyebabnya adalah permintaan yang turun. Sehingga
Ya. Sehingga harga yang tadinya naik, melo ikut turun, karena nggak ada yang beli. Iya, iya. Itulah kalau kita lihat di mall-mall itu, ketika kita jalan-jalan ke mall, Ramai, sedikit sekali orang yang antri di kasir. ramai Tapi pengunjung banyak tapi kelihatan. sepi pembeli. Nah, Ramai gimana itu? pengunjung tapi sepi pembeli. Nah, Oh, baik, kalau saya lihat bahwa sekarang ini ya, tempat-tempat berbelanja modern seperti mall ini memang kelihatannya pada hari-hari libur atau hari-hari tertentu misalnya Sabtu Minggu itu ramai pengunjungnya. Namun mereka yang ramai ini bukan untuk membeli, tapi sekedar katakanlah untuk objek hiburan, kuliner yang diserbu mereka. Nah, katakanlah secara ringkasnya atau sederhananya, mereka untuk bisa melakukan memenuhi kebutuhan akan hiburan kan perlu dana, misalnya perlu akomodasi, perlu transportasi, tiket dan sebagainya kan, perlu uang yang banyak. Nah, sementara mereka bisa melakukan alternatif pilihan, misalnya pergi ke mall. Nah, dengan pergi ke mall mereka sudah terhibur, berjalan-jalan keliling-keliling, pada akhirnya kan memburu kuliner. Setelah memburu kuliner selesai, pulang kan sudah bisa menghibur diri. Nah, ini yang terjadi saat ini. Saya menyaksikan sendiri ini. Beberapa bulan ini saya setiap minggu pergi ke beberapa mall di sana rame. Kenapa? Ternyata yang rame itu menyebabkan mereka memburu kuliner. Di situ rame. Kenapa? Ternyata yang menyebabkan rame itu mereka memburu kuliner. Ada lagi tempat lain yang lebih lebih bergengsi, misalkan ramai juga tempatnya, ternyata juga mereka memburu kuliner. Nah, inilah faktanya. Sehingga banyak tren mall-mall itu memperbanyak kuliner di ruangannya. Nah, ini wajar sekarang ini mall-mall justru membuka tenan bahkan tenan ukuran 2x2 pun untuk mereka melakukan penjualan kuliner, bukan untuk aksesoris, bukan untuk fashion. Bahkan fashion mereka pun tergeser, yang tadinya mereka menyewa tenan untuk berjualan yang kita katakan dengan kategori fashion ternyata dirubah untuk menjadi kuliner. Pak Amidi, nah kira-kira kalau menurut pengamatan Pak Amidi, dengan polisi pemerintah pusat khususnya terhadap industri, kemudian dagangan, untuk mengerem terjadinya PHK itu gimana? Kalau saya lihat data terakhir, jumlah pengangguran kan sekitar 7 juta lebih orang. Nah, gimana ya Pak? Nah, inilah PR besar pemerintah harus mencermati fenomena yang saat ini sedang terjadi. Di satu sisi pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, di sisi lain ada kendala. Kendalanya daya beli turun, sudah perusahaan banyak melakukan PHK, kemudian kondisi ekonomi ini sekarang ini sedikit mulai terganggu, baik itu adanya kondisi eksternal, dan saya katakan tadi misalnya Amerika Serikat kasusnya, kemudian termasuk kondisi internal juga. Ini kondisi internal ini Mas Hadi kalau kita biarkan bisa menjadi gaduh, kalau gaduh mempengaruhi stabilitas. Nah, kalau stabilitas terganggu, maka kegiatan ekonomi juga akan mulai terganggu. Nah, kalau kegiatan ekonomi terganggu, artinya nanti akan mempengaruhi pasar. Nah, untuk itulah barangkali tidak berlebihan kalau pada kesempatan podcast ini kita mengimbau kepada pemerintah, kepada pihak berwenang, jagalah kondisi stabilitas ini. Jangan sampai ada kegaduhan. Kalaupun ada kisru-kisru kecil, atau ada semacam silang pendapat, ada semacam kisruan politis, nah itu bisa diredam lah, jangan sampai diangkat ke permukaan yang menjadi lebih besar lagi, karena bagaimanapun Indonesia ini membutuhkan suatu kondisi yang kondusif agar tercipta stabilitas nasional. Pak Amidi, bagaimana caranya mungkin ada kiat-kiat perusahaan-perusahaan itu mempertahankan diri di situasi yang sulit sekarang ini agar tidak melakukan PHK? Ada beberapa langkah, ada beberapa siasat atau strategi. Yang pertama, mereka harus betul-betul memahami mengapa terjadi penurunan permintaan tanda beli ini. Nah, yang kedua, yang tadi mereka misalnya dalam operasionalnya membutuhkan dana besar, nah harus di-adjustment, disesuaikan. Misalnya kantornya terlalu besar, jangan menyewa kantor besar, ganti menyewa kantor kecil. Ini sudah dilakukan. Misalnya kita lihat di beberapa perusahaan
yang tadinya barangkali menyewa tempat besar mahal boleh pindah ke yang lebih Kecil lagi, kecil lagi. Paling nggak efisiensi ya. Efisiensi ada dua faktor ya. Nah, yang ketiga efisiensi sendiri. Efisiensi itu bukan hanya sekedar menyewa kantor saja, tapi segala aspek operasional, termasuk tadi misalnya kalau misalnya biaya listriknya terlalu tinggi ya, nah mana-mana ruangan yang bisa dihemat listrik. Kemudian misalnya kalau ada bahan-bahan baku yang bisa dijadikan alternatif ya, nah kenapa tidak kita bisa menggunakan bahan baku alternatif? Contoh misalnya, contoh perusahaan roti misalnya kan, nah kalau dia tadinya menggunakan gandum yang standar harganya mahal ya, nah mungkin kita menggunakan gandum yang harganya barangkali di bawah standar tapi tetap tidak mempengaruhi kualitas ya. Sehingga cost produksinya lebih rendah dan dia bisa bertahan. Nah yang keempat ya, yang bisa mereka lakukan ya, atau langkah yang bisa dilakukan sekaligus merupakan strategi adalah melihat situasi pasar. Artinya begini, misalnya pasar sudah jenuh dengan produk kita, kenapa tidak kita ganti produk lain dong yang dibutuhkan pasar. Nah itu, nah contoh misalnya, contoh kita lihat walaupun kuliner ini menjanjikan ya, tapi ada beberapa kuliner yang barangkali sudah tidak disukai oleh konsumen lagi. Nah kita pindah. Nah kita contoh ya, kalau saya tahu misalnya contoh es krim, nggak usah sebut nama. Nah, es krim sudah banyak sekarang, sudah banyak yang yang mengusahakan kan. Nah kenapa tidak kita membuka es krim mereka? Jangan dong, ganti yang lain. Nah inilah, atau es krim yang khas. Misalnya es krim yang mengenyangkan, barangkali kan bukan es krim sekedar menghilangkan haus. Nah inilah, ini yang saya maksud strategi-strategi yang mengarah kepada kreativitas dan inovasi. Oke. Nah itu tadi di bidang keperusahaan ya. Kalau untuk masyarakat seperti apa yang harus dilakukan? Menyikapinya? Baik, masyarakat harus menyikapi kondisi ini ya, harus dengan jeli dan harus bisa-bisa pintar sebagai konsumen. Misalnya tadi sudah tahu pendapatan kita turun, kita harus berbelanja atau memenuhi kebutuhan yang pokok-pokok terlebih dahulu. Jangan sampai yang tidak pokok kita utamakan. Terutama ibu-ibu, mak-mak, biasanya kan seperti itu. Bisa melihat sesuatu, mau beli. Kalaupun mereka harus beli secara kredit, itu jangan kita lakukan, menjadi beban kita. Itu di sisi masyarakat atau konsumen. Nah, yang kedua, konsumen harus bisa mencari peluang tambahan pendapatan. Misalnya tadi kalau dia sebagai pegawai negeri, yang barangkali masih golongan rendah, nah, apakah tidak sebaiknya mereka di rumah membuka usaha kecil-kecilan? Itu selaku konsumen. Kemudian sekali lagi yang lain ya, yang bisa konsumen lakukan ya, membeli dalam jumlah yang besar tapi tidak memborong. Misalnya begini, maksud saya, misalnya ibu-ibu biasa kan ke pasar. Nah, membelinya dong jangan di pasar yang harganya relatif tinggi, beli di pasar yang harganya lebih rendah, misalnya pasar Indo, dengan jumlah yang besar bisa beli telur 5 kilo, misalkan kan harganya kan lebih murah. Biasa kan kalau kita membeli dalam jumlah besar, harganya lebih rendah daripada membeli dengan jumlah lebih kecil. Nah, jadi jelas itu contoh aja, misalnya gandum sekilo berbeda dengan harganya gandum seperempat. Walaupun dia beli bagian kecil, tetap tidak di bagian 4 dong, tetap lebih tinggi kalau beli seperempat. Nah ini ibu-ibu, mak harus cermat ini, melihat kondisi atau menghadap kondisi saat ini. Kalau tidak kita kewalahan. Terus Pak Amidi di bidang ke perguruan tinggi, kira-kira atau ada nggak langkah-langkah dari perguruan tinggi untuk juga ikut berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi sekarang? Kalau ada. Perguruan tinggi ini kan secara tidak langsung, misalnya mereka memerankan fungsinya sebagai salah satu unsur tridharma pengabdian. Nah, paling itu yang bisa mereka lakukan. Misalnya pengabdian dalam artian mereka karena dia punya pengetahuan dan ilmu tertentu, terutama ilmu tentang ekonomi ya. Nah, mereka bisa mengedukasi. Paling itu bisa mengedukasi di lapangan. Misalnya terjunlah suatu tempat ya, katakanlah satu RT atau satu kawasan atau kelurahan ya. Nah, mereka lakukanlah pengabdian masyarakat dengan memberikan semacam wejangan-wejangan agar para emak-emak atau ibu-ibu ini tidak emosi dalam berbelanja, agar bisa menghemat
uangnya agar bisa mensikapi situasi yang sedang dirasakan sulit sekarang ini. Nah, itulah perannya. Itulah perannya yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau mereka berperan langsung kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena Akademisi kan. Akademisi. Ya. Paling itu yang bisa diperankan. Prediksi Pak Amidi tentang perekonomian Indonesia maupun Sumsel paling enggak di masa depan ya, 10 atau 20 tahun lagi itu seperti apa? Saya optimis Ya. Optimis 5 tahun atau 10 tahun ke depan luar biasa perekonomian. Dengan catatan situasi-situasi saat ini harus kita cermati betul-betul. Jangan sampai ada kebijakan yang kontradiktif. Satu itu. Yang kedua, jangan ada lagi pelaku-pelaku termasuk misalnya legislatif, eksekutif berseliweran atau katakanlah bergaduh kegaduhan tadi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga bahwa sumber daya yang kita miliki ini harus betul-betul dioptimalkan. Mulailah, misalnya kemarin kita bisa hanya menerima sharing bagi hasil sekian persen, kenapa tidak kita cari bagi hasil yang lebih tinggi lagi. Atau barangkali kita buat alternatif lain, mereka misalnya 50-50 mereka mengelola, kita juga mengelola. Itu kan akan lebih besar hasilnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau ekonomi kita ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sistem. Tapi saya melihat sistem tidak semudah balik telapak tangan. Nah, sistem kita ini kan justru ada semacam pemborosan. Saya bayangkan kita satu pemilu aja kita keluar uang ratusan triliun. Luar biasa itu. Coba kalau sistem diganti dengan hanya mengeluarkan uang misalnya puluhan miliar, berapa besar ekonomi yang bisa kita akomodasi dengan menciptakan teknologi. Luar biasa. Iya. Nah, tapi inilah sistem kita belum bisa kita rubah untuk mengefisienkan pengeluaran. Masih seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini bisa dirubah dalam 5 tahun ke depan. Nggak tahu. Saya bisa kita bayangkan bagaimana optimalisasi hasil yang kita akan peroleh. Iya. Belum lagi kegaduhan-kegaduhan politik yang ada. Diredam luar biasa. Iya. Ada pesan-pesan untuk anak muda ini yang harus berjalan di masa sulit Indonesia ini. Apa yang harus mereka lakukan? Baik, sebagai advice saya kepada anak muda atau Gen Z, yang pertama anak muda harus kreatif. Kalaupun sekarang barangkali mereka masih dalam posisi untuk mencari kerja, jangan terjebak dengan mencari kerja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan gengsi. Kalaupun kita bisa ikut serta dengan kawan kita yang sudah melakukan bisnis, kita ikut nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, jangan terjebak dengan kondisi. Artinya begini, begitu orang mau bergaya hedonis atau glamor, kita ikut. Jangan. Biarkan mereka mentertawa kita. Biarkan. Kita nggak usah. Kita berjalan pada diri kita aslinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak muda ini kan orang yang mudah emosional. Nah, emosional harus ditekan. Apalagi dengan kondisi sekarang ini harus ditekan. Emosi nggak berkali. Harus tekan. Artinya begini, misalnya ada kawan kita yang misalnya katakanlah dalam berbelanja mungkin dia tidak punya perhitungan. Nah, kita tetap punya perhitungan. Apalagi misalnya anak muda ini merantau jauh dari orang tua. Nah, itu harus betul-betul punya perhitungan yang matang. Jangan sampai belum habis bulan dapat uang dari orang tua sudah habis. Kan membuat pikir kita pusing dong. Nah, ini barangkali beberapa advice atau duit orang tua belum datang kan. Beberapa bayar UKT dulu. Beberapa advice yang harus kita lakukan. Yang rasional dulu kita harus lakukan. Oke, Pak Amidi, terima kasih. Itulah pemirsa Detik Sumsel, sahabat-sahabat Detik Sumsel, obrolan kita dengan pengamat ekonomi. Saya kira saran-sarannya juga bagus tentang ekonomi makro maupun tentang ekonomi mikro. Terima kasih Pak Amidi, semoga sehat dan sukses selalu.